dan semakin Tuhan. Dan Tuhan sekarang kami ingin lagi puji dimanapun ya Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan dengan kami sukacita yang mengalir lagi ya Tuhan. Terima kasih terus baik kami sudah berdoa dan juga kami. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Semangat adik-adik. Masih semangat ya? Ayo kita bagi berdiri dan lihat Tuhan.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bernyanyi terlebih dahulu.
Shalom adik-adik, kita sudah memuji menyembah Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji menyembah-Mu dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kata kalimat yang keluar dari mulut kami ini hanya berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap duduk diam dan mendengarkan dengan seksama. Haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita minggu ini adalah berjudul Menunggu di Loteng Atas. Kuasa untuk taat menantikan dan berdoa bersama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 14 dan Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Ayo kita buka Alkitabnya ya. Tujuan dari cerita ini adalah agar anak-anak mengerti bahwa Tuhan Yesus sendiri menjanjikan kuasa Roh Kudus untuk kita dan kita perlu belajar untuk taat menantikannya dalam doa bersama-sama. Dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat keempat, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, kata Tuhan Yesus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itulah kata Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Lalu sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi Tuhan Yesus tiba-tiba terangkat ke sorga waktu dia sedang berkata-kata dan awan menutupinya adik-adik dari pandangan murid-muridnya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, itu yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu adik-adik. Setelah kejadian itu, maka murid-muridnya di ayat yang ke-12 kembali ke Yerusalem dan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun itu. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga itu di Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi ingat ya adik-adik, mereka ngapain? Berdoa, semua bertekun dengan sehati bersama-sama, unity ya. Mereka menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi kita harus seperti mereka ya. Berdoa bersama-sama dengan bertekun ya adik-adik ya. Nah, lalu Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung oleh karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Mereka ini terheran-heran ya adik-adik ya. Kok bisa mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Orang Partia, Media Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah, mereka semua terkejut mendengar dan terheran-heran. Nah, lalu bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat dan akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Nah adik-adik, lalu mereka di ayat ke-37, Kisah Rasul 2 ayat 37 katakan begini, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Nah, dan dengan hati yang terharu, yang haus, dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus lewat pemberitaan dari Petrus dan rasul-rasul, dan mereka banyaknya kira-kira 3.000 jiwa dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Nah, jadi artinya mereka tinggal dalam persekutuan rohani, ya, persekutuan di mana mereka dapat mendengar firman Tuhan dan bertekun dalam doa. Adik-adik, hari ini kisah firman Tuhannya terambil dari Kisah Rasul 1 dan Kisah Rasul 2. Nah, tadi kita sudah dengar, kita sudah baca. Nah, bagaimana murid-murid Tuhan waktu itu berkumpul di loteng atas di sebuah tempat di Yerusalem menanti-nantikan janji Tuhan bahwa mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, sekarang kakak, apakah bisa yang dialami murid-murid di zaman rasul-rasul itu bisa juga terjadi di zaman sekarang? Oh, bisa sekali. Karena apa? Seperti yang dikatakan dalam kitab Yoel 2 ayat 28 dan juga di Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, bagaimana Tuhan akan mencurahkan rohnya, kata Rasul Petrus, bahwa
semua kita, anak-anak, orang tua, orang Dan muda, dengan hati semuanya yang akan terharu, yang menggunakan Roh haus, dan Kudus, akhirnya akan mereka bernubuat, percaya akan kepada Tuhan Yesus lewat berkata-kata, pemberitaan berdoa dari dalam bahasa-bahasa Petrus yang dan lain, rasul-rasul, menyembah dengan dan lebih mereka lagi. lalu Banyaknya mengatakan kira-kira 3.000 sendiri jiwa iya, disaksikan dan mereka oleh mereka bertekun dalam dan perheran-heran dikasih dari rasul mereka mereka berkata-kata dalam bahasa Tuhan dan percaya di Elam, di kecamatan Rotania, Yudea, Kappadokia, Pontus, Galatia, mereka mereka sedang menerapkan yang memenuhi Syria, Mesir, mereka daerah-daerah yang mereka mereka dari ini sepertinya ia lebaran. Apakah pada mereka masing-masing terkejut mendengarlah mereka dengan terheran-heran meninggalkan kamu lalu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah itu yang dikatakan oleh malaikat-malaikat itu adik-adik. lidah-lidah api di atas kepala mereka. Jadi mereka bertekun sehati, mereka sungguh-sungguh ya, mereka mendengarkan anjuran dan perintah dari Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka dibaptis Roh Kudus. Wah, mereka semakin cinta kepada Tuhan, semakin giat dalam pelayanan. Jadi efek kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu, kasih kita kepada Tuhan itu dibaharui ya adik-adik ya. Bukan dengan kekuatan kita secara manusia kita mengasihi Tuhan, tapi Roh Kudus yang membantu kita bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berkata-kata dalam memberitakan firman. Seperti Rasul Petrus ya, dia seorang nelayan, dia bukan seorang yang sekolah tinggi, sekolah khusus untuk belajar firman, belajar kitab Taurat waktu itu, tapi dia hanya seorang nelayan. Tetapi waktu dia setelah dibaptis Roh Kudus, wow, luar biasa adik-adik, berbeda sekali sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan yang sudah. Waktu dia sebelum dibaptis Roh Kudus, waktu Tuhan Yesus disalib, mati ya, walaupun Tuhan Yesus mati dan dikatakan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri juga kepada murid-murid selama 40 hari, ada di mana Petrus kehilangan arah dan tujuan. Ngapain? Dia mulai kembali ke profesi lamanya. Padahal Tuhan Yesus bilang sama dia menjadi penjala manusia, tetapi dia kembali jala ikan. Ya, dia kembali, dan sama lama-lama dia jala ikan gak dapet. Sampai Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah sini, sebelah sini, dan akhirnya disitulah dia mendapatkan ikan di sebelah kananmu, dan dia dapat ikan. Dan Tuhan Yesus bilang, hai anak-anak, adakah makanan padamu? Dan mereka bilang, ih, siapa itu? Dan si Petrus langsung turun dari perahu dan dia tahu itu Yesus. Ya adik-adik ya, nah Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan kita merasa yatim piatu. Oleh sebab itu Tuhan berikan Roh Kudus untuk kita, untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, untuk mengajar kita, untuk membimbing kita bagaimana dapat melakukan firman. Dan akhirnya Petrus setelah dibaptis Roh Kudus, apa yang terjadi? Luar biasa adik-adik, dia berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Mereka tanya sama Petrus dan murid-murid rasul-rasul lain, orang-orang yang dengar itu. Padahal awalnya mereka bilang kok mereka pakai bahasa kita, mereka mabuk oleh anggur. Tapi Petrus berdiri dan bilang, kami tidak mabuk anggur, kami dipenuhi Roh Kudus, dan kamu harus bertobat, tinggalkan dosa ya, dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah mereka dengar itu, akhirnya mereka semua yang 3.000 jiwa itu kira-kira mereka terima Tuhan Yesus, dan mereka bertekun dalam doa, mereka mengikuti setiap arahan dari rasul-rasul, dan banyak dari mereka akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan luar biasa dalam era Pentakosta ketiga, jadi pencurahan Roh Kudus yang sama seperti yang diterima rasul-rasul itu akan kalian terima, terutama kalian generasi Yeremia, anak-anak muda. Kalian akan bawa lawatan atas bangsa ini. Amin.
Nah, oleh sebab itu kejar Roh Kudus, kejar baptisan Roh Kudus, minta tiap hari. 3 kali kalian berdoa, 3 kali kalian minta. Sungguh-sungguh rindukan Roh Kudus. Dalam apa? Seperti yang kakak ajarkan, doa, pujian, penyembahan. Itulah DNA kita. Oke adik-adik, deal? Harus ya. Harus berdoa dan nantikan pencurahan Roh Kudus dalam hidupmu. Dan kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Generasi yang tidak kompromi dengan dosa, yang membawa lawatan sampai seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini mendengar Injil. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di mana Engkau mengingatkan kepada kami. Inilah era Pentakosta ketiga, bahwa Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas setiap anak-anak sekolah minggu yang saat ini melipat tangannya, menutup matanya, berdoa minta sungguh-sungguh. Bila hari ini Tuhan Kau curahkan baptisan Roh Kudus-Mu itu dengan tanda awal berbahasa roh, berbahasa lidah kepada setiap anak-anak, sehingga mereka boleh semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Engkau, dalam pengenalan yang akan Engkau dengan sungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa lawatan atas bangsa Indonesia dan bahkan dunia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa turun atasmu oleh putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.